Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, kita akan berdoa bersama. Matius 7 ayat 21-23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu?" Tetapi aku akan berkata terus terang kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, kamu yang melakukan kejahatan." Di sini, Yesus tidak berbicara kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang-orang yang aktif dalam pelayanan, bahkan terlihat berhasil secara lahiriah. Mereka memakai namanya, berkhotbah, berdoa, mengusir setan, bahkan melakukan mujizat. Tetapi akhirnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini adalah salah satu pernyataan yang paling serius dalam seluruh kitab suci. Yesus mengatakannya bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membangunkan kita, untuk mengguncang hati kita dan berkata, "Pastikan kamu bukan hanya dekat dengan namaku, tetapi benar-benar dekat dengan hatiku." Bagian ini mengingatkan kita bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan tidaklah sama dengan berjalan bersama Tuhan, berkhotbah, bernyanyi dalam ibadah, melayani di gereja, atau menghafal ayat-ayat Alkitab. Semua itu baik, tetapi itu bukanlah bukti keselamatan kita. Itu bukan tanda hati yang sungguh berserah. Kita bisa tampak seperti orang percaya di luar, tetapi tetap menjadi orang asing bagi Yesus di dalam. Mengapa demikian? Karena di pusat kehidupan Kristen, bukanlah soal performa, bukan citra publik, bukan juga daftar pencapaian rohani. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan hidup dan nyata dengan Yesus. Tuhan tidak terkesan dengan berapa banyak ayat yang Anda hafal. Kalau hati Anda jauh darinya, Dia tidak tergerak oleh seberapa keras Anda bernyanyi di gereja. Kalau kehidupan pribadi Anda tertutup baginya, kita mungkin bisa menipu orang dengan penampilan, tetapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan melihat hati. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 8, "Orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku." Artinya, mungkin saja seseorang mengatakan kata-kata rohani, mengajar tentang Yesus, tetapi tetap memiliki hati yang jauh, terganggu, atau terbagi. Tuhan tidak hanya mendengarkan mulutmu, Dia memperhatikan seluruh hidupmu. Itulah sebabnya Injil bukan tentang menjadi lebih baik dengan usaha sendiri, bukan tentang kinerja atau pencapaian. Injil adalah tentang penyerahan, tentang hubungan, tentang cinta. Kita tidak dipanggil untuk pura-pura berhasil. Kita dipanggil untuk mengenal Dia, berjalan bersamanya dalam roh dan kebenaran, tinggal dekat dengannya, bahkan ketika kita gagal atau jatuh. Hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengenal Yesus, atau hanya dekat dengan namanya saja? Apakah saya benar-benar mengundangnya ke semua area hidup saya, atau saya hanya menjaga penampilan sambil menjaga jarak darinya? Apakah saya mengikutinya karena cinta, atau hanya karena kebiasaan? Pada akhir hidup ini, semua gelar, prestasi, atau penghargaan kita tidak akan berarti apa-apa. Saat kita berdiri di hadapan takhta Tuhan, yang penting bukanlah resume rohani kita. Yang penting adalah hubungan kita dengan Yesus. Apakah kita mengenalnya? Apakah kita berjalan bersamanya? Apakah hati kita benar-benar miliknya? Tetapi, inilah keindahan Injil. Jika Anda masih hidup hari ini, berarti masih ada waktu. Jika Anda menonton video ini, berarti undangan itu masih berlaku. Yesus masih mengetuk pintu hatimu. Dia berkata, "Datanglah kepadaku, mari kita mulai lagi." Tidak peduli seberapa jauh Anda telah mengembara, tidak peduli berapa lama Anda telah berpura-pura, tidak peduli seberapa dingin atau lemahnya iman Anda, Yesus belum selesai dengan Anda. Dia tidak menyerah pada Anda. Dia tidak menginginkan kesempurnaan Anda. Dia menginginkan kehadiran Anda.
Jadi pada hari ini, jangan keraskan hati, jangan abaikan bisikan Roh Kudus. Kembalilah ke tempat kejujuran, penyerahan, dan kepercayaan. Kembalilah, bukan dengan rasa malu, tetapi dengan keyakinan bahwa kasih-Nya tetap tersedia. Kembalilah, bukan untuk berusaha lebih keras, tetapi untuk lebih dekat dengannya. Karena pada akhirnya, kekristenan bukanlah tentang berapa banyak yang kita ketahui, tetapi tentang siapa yang kita kenal. Yang lebih penting lagi, apakah kita dikenal olehnya? Bukalah hatimu hari ini. Tinggalkan semua kepura-puraan. Biarkan Yesus masuk. Karena tragedi terbesar bukanlah apa yang dunia pikirkan tentang kita, tetapi berdiri di hadapan Yesus suatu hari dan mendengar Dia berkata, "Aku tidak pernah mengenalmu." Namun sukacita terbesar adalah menatap matanya dan mendengar Dia berkata, "Bagus sekali anakku, aku tahu kau milikku." Dan perjalanan menuju sukacita itu bisa dimulai hari ini. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa terkasih di surga, terima kasih untuk momen ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami berhenti sejenak, bernapas, dan datang ke hadapan-Mu apa adanya. Engkau mengetahui segalanya tentangku, namun Engkau tetap menerima dan mencintaiku. Engkau tetap memanggilku dengan namaku. Aku bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang menjangkauku bukan saat aku sudah sempurna, tetapi di saat aku masih penuh kelemahan. Aku bersyukur untuk kebenaran-Mu yang berbicara ke dalam hatiku. Kebenaran yang mungkin sulit didengar, tetapi penuh dengan kasih. Kebenaran yang menghancurkan kesombonganku, tetapi membangun aku dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, aku sadar bahwa aku bisa melakukan semua hal rohani di luar. Mengangkat tangan, mengucapkan kata-kata ibadah, melayani dalam pelayanan, bahkan menghafal ayat, tetapi tetap kehilangan Engkau. Aku tidak mau itu, Tuhan. Aku tidak mau iman yang dangkal. Aku tidak mau kehidupan yang tampak rohani di luar, tetapi kosong di dalam. Aku tidak mau hidup untuk menyenangkan orang atau untuk membangun reputasi. Yang aku inginkan adalah Engkau. Aku ingin benar-benar mengenal-Mu, seperti anak mengenal ayahnya, seperti seorang sahabat mengenal suara sahabatnya, seperti mempelai mengenal kekasihnya. Aku ingin berjalan denganmu setiap hari, bukan hanya saat segalanya mudah, tetapi juga saat hidup menjadi sulit, tidak pasti, atau penuh tantangan. Aku ingin membawa kehadiranmu ke dalam hidupku sehari-hari. Aku ingin mendengar bisikan suaramu. Aku ingin mengikuti dorongan rohmu. Engkau berkata dalam Amsal 8 ayat 17, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang mencari aku akan menemukan aku." Jadi, disinilah aku, Tuhan, bukan dengan kata-kata indah atau kekuatan besar, tetapi dengan hati yang jujur. Aku lapar, aku haus akan Engkau. Aku rindu hubungan yang lebih dalam, bukan sekadar rutinitas agama. Yesus, ampuni aku untuk saat-saat aku menjadikan hidup rohani tentang diriku sendiri, tentang penampilan luar, tentang pencapaian pribadi. Ampuni aku karena membiarkan kesombongan masuk ke dalam pelayanan. Ampuni aku karena lebih mengejar berkat-Mu daripada pemberi berkat itu sendiri. Aku tidak mau menjadi orang asing di hadapan-Mu. Aku ingin menjadi seseorang yang Engkau kenal, seseorang yang berjalan dekat dengan-Mu, yang mencintai-Mu, yang berserah kepadamu. Tuhan Yesus, aku mengundang-Mu masuk ke setiap bagian dalam hidupku, termasuk bagian yang berantakan, rusak, dan masih bertumbuh. Jadilah pusat hatiku, bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi dalam setiap keputusan, dalam setiap motif, dan keinginan. Ambillah kemudi hidupku, bentuk mimpiku, bersihkan pikiranku, koreksi aku ketika aku melenceng, dan bawa aku kembali ke kesederhanaan, mengenal, dan mencintai Engkau. Tolong aku membangun hubungan nyata denganmu, bukan berdasarkan emosi atau rutinitas, tetapi berdasarkan keintiman yang sejati setiap hari. Ajari aku membuka firman-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Ajari aku berdoa, bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan hati yang berserah.
Ajari aku untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, untuk memuliakan Engkau, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Biarlah kasih-Ku kepadamu tumbuh dalam, nyata, dan terlihat dalam hidupku. Roh Kudus, tetaplah dekat. Jadilah napas di hidupku. Jadilah suara di hatiku. Jaga aku tetap peka dan tulus di hadapan-Mu. Hancurkan tembok-tembok yang kubangun. Tenangkan kebisingan dunia. Bangunkan aku dari rasa dingin dan kematian rohani. Lindungi aku dari hidup yang suam-suam kuku. Bangkitkan aku untuk hidup sepenuhnya, terjaga akan kehadiran-Mu. Tolonglah aku hidup sedemikian rupa, sehingga orang lain melihat Engkau dalam diriku. Dan ketika waktuku di dunia ini selesai, yang kuinginkan hanyalah mendengar Engkau berkata, "Bagus sekali, hambaku yang baik dan setia. Aku mengenal-Mu." Terima kasih Bapa, atas undangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih, karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidupku. Aku memberikan seluruh diriku kepadamu hari ini. Masa lalu, masa kini, masa depan, semuanya milik-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika doa ini berbicara dalam hatimu, ketikkan amin di kolom komentar sebagai tanda iman dan penyerahanmu kepada Tuhan. Jangan lupa untuk klik suka pada video ini. Bagikan kepada teman-temanmu. Dan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten rohani berikutnya. Mari terus bertumbuh bersama dalam kasih dan kebenaran Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.